Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada siswa-siswi, anak-anakku, siswa-siswi MTS Muhammadiyah Cikaramas, baik itu kelas 8 atau kelas 9, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru meskipun kalian tetap berada di rumah. Jadi karena situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai, jadi kami guru-guru terpaksa belum memperbolehkan kalian untuk datang ke sekolah dan belajar bersama-sama di sekolah. Tapi meskipun seperti itu, kita berharap proses pembelajaran atau interaksi antara guru dan murid tidak terhenti meskipun kalian tetap berada di rumah, dan guru-guru memberi materi pelajaran bisa dari sekolah ataupun bisa dari mana saja. Yang penting materi atau pokok pembelajaran dari guru-guru bisa tersampaikan kepada kalian sesuai tingkat dan jenjang kalian. Pada pembelajaran kali ini, seperti yang kalian ketahui dan seperti yang sudah ditugaskan, Bapak mengajar bahasa Inggris untuk kelas 8 dan kelas 9. Namun untuk video pembelajaran kali ini Bapak tidak mengkhususkan hanya untuk kelas 9 atau kelas 8. Sebagai materi pembuka, Bapak hanya ingin memberikan sebuah motivasi kepada kalian. Mungkin dalam benak kalian ataupun dalam benak siapa saja yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, dianggapnya bahasa Inggris itu susah atau tidak gampang, pokoknya sulit Pak, dengan tidak mengerti bahasanya, was-was terpuguh gitu ya. Nah, hal yang paling penting dan pertama kali yang harus kalian tanamkan dalam benak kalian, jangan pernah berpikir atau jauhkan pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Karena apa? Karena ketika kalian berpikir bahwa sebuah atau suatu pelajaran dianggap sulit, maka Bapak yakin itu akan sulit selamanya. Baik itu pembelajaran matematika yang syarat dengan rumus-rumus, ataupun IPA dengan teori-teori yang banyak dan juga rumus-rumus hitungan. Begitupun bahasa Inggris gitu ya. Meskipun memang bahasa Inggris itu bukan bahasa kita gitu ya. Tapi karena tuntutan zaman, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi sekarang ini, situasi global seperti ini. Maka pengetahuan dan pemahaman tentang bahasa negara lain itu harus bisa kita ikuti. Ya, contoh bahasa Inggris sekarang ini sudah tersebar dan sudah digunakan sebagai bahasa internasional untuk komunikasi antara satu negara dengan yang lainnya. Maka itu pemerintah memasukkan pelajaran bahasa Inggris ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah mulai dari SD atau MI. Mungkin kalian sewaktu di SD atau di MI pernah belajar bahasa Inggris dari kelas 4, meskipun bahasa Inggris dasar. Kemudian dilanjutkan di tingkat SMP atau MTS dan berlanjut nanti ke tingkat SMA atau aliyah. Dan kalau misalkan kalian berminat dan memang ingin menguasai bahasa Inggris, ingin tahu lebih jauh bahasa Inggris, kalian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah dengan mengambil jurusan bahasa Inggris. Ya, mungkin seperti saya juga kebetulan kuliah dengan mengambil jurusan bahasa dan sastra Inggris, dan alhamdulillah dari tahun 2009 Bapak sudah tamat gitu ya, belajar bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun Bapak kuliah jurusan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, ya karena lingkungan kita ya. Jadi kembali kepada tadi, jangan pernah berpikir bahwa sesuatu itu sulit
sebelum kalian mencobanya. Ya, sebelum kalian mencoba dengan usaha maksimal kalian. Contoh dalam bahasa Inggris. Hambatan utama dalam pembelajaran bahasa Inggris itu yang jadi alasan biasanya, Pak, saya tidak mengerti itu naon hartina gitunya, misalkan I love you itu naon hartina gitunya. Meskipun Bapak yakin untuk kata itu Bapak tahu artinya, kalian juga tahu seperti yes, no gitunya, karena itu sering didengar gitu ya. Jadi mengapa bahasa Inggris dianggap sulit? Mengapa bahasa Inggris dianggap sulit? Gitunya. Ada yang tahu mungkin? Ya. Mengapa bahasa Inggris itu dianggap sulit? Karena kuncinya tidak dipakai dalam bahasa keseharian. Itu mengapa? Sesuatu yang tidak biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian itu akan dirasa sulit. Nah, tapi ternyata dari orang luar Inggris, dari Indonesia misalnya, ternyata banyak Pak yang bisa mengerti bahasa Inggris. Gitu ya. Apa itu karena mereka pintar atau apa? Tidak ya. Bahasa itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran kalian. Tapi bahasa itu adalah kebiasaan. Bapak ulangi, bahasa itu adalah kebiasaan. Jadi bahasa Inggris pantas saja kalian anggap sulit karena kalian tidak biasa berbahasa Inggris. Jangankan mengucapkannya, melihat pun jarang. Nah, itu yang jadi pokoknya. Nah, tapi meskipun begitu, kita jangan menghalangi dengan pikiran kita. Artinya ulah nganggap, jangan beranggapan bahasa Inggris itu sulit. Tanamkan dalam pikiran kalian, tanamkan dalam keyakinan kalian bahwa saya pasti bisa, bahwa saya pasti mampu, dan tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kelihatannya tidak kelihatan. Jadi pertama yang harus kalian tanamkanlah dalam pikiran kalian bahasa Inggris itu mudah. Kalau itu sudah tertanam dalam otak kalian, kalau itu sudah tertanam dalam pikiran kalian, maka insya Allah akan ada jalan. Dan tanamkan terus keyakinan itu bahwa saya pasti bisa, bahasa Inggris itu tidak sulit, bahasa Inggris itu mudah. Maka akan dengan sendirinya itu akan mempermudah jalan kita dalam memahami bahasa Inggris. Jadi untuk video pembelajaran kali ini Bapak tidak akan menyampaikan materi bahasa Inggris gitunya, tapi Bapak hanya ingin memberikan motivasi kepada kalian sebagai awalan, dan ini sangat penting menurut Bapak. Pertama, tanamkan dalam keyakinan kalian bahwa bahasa Inggris itu mudah, tidak sulit. Ya pada geningan sulit, geningan tidak gampang. Oke, itu abaikan realita atau kenyataannya. Tapi kalian masih bisa mengusahakan. Ya, masih bisa mengusahakan dengan selalu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan baik, dengan selalu belajar. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa bahasa itu adalah kebiasaan. Bapak tanya kepada kalian bisa berbahasa Indonesia semenjak usia berapa? Ya, Bapak yakin mungkin ketika kalian masuk SD atau masuk MI kelas 1 pun kalian sudah mampu mengerti bahasa Indonesia. Bapak tanya, kapan belajar bahasa Indonesia? Tapi kok ketika masuk SD atau masuk MI kelas 1 sudah bisa berbahasa Indonesia, apakah sudah mengerti bahasa Indonesia? Karena kita sering mendengar orang berbicara bahasa Indonesia, ya.
Meskipun tidak di rumah-rumah, kalian mungkin sering nonton televisi, sering melihat, mendengar lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Nah, itu contohnya. Jadi kapan kalian belajar bahasa Indonesia sehingga kalian bisa ngerti bahasa Indonesia? Sebelum masuk sekolah pun saya sudah ngerti, Pak. Itu artinya bahasa itu adalah kebiasaan. Begitupun dengan bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris atau bahasa secara umum itu akan sangat mudah dipahami, akan sangat mudah masuk menjadi sebuah ilmu dan pengertian kepada kita kalau itu dibiasakan. Ya. Bagaimana caranya agar kita dalam belajar bahasa Inggris bisa lebih mudah, bisa lebih gampang? Memang kunci pokok dalam bahasa Inggris itu adalah ngerti ya. Memang kunci pokok dalam bahasa Inggris itu ngerti. Semua bahasa ya, semua bahasa kunci pokoknya bisa mengerti pesan yang disampaikan. Misalkan, kamu kesini, ya. Untuk kita pasti ngerti. Tapi untuk orang yang tidak biasa mendengar bahasa itu tidak akan ngerti. Artinya, sekali lagi, bahasa itu adalah kebiasaan. Jadi harap tanamkan dalam otak kalian, dalam pikiran kalian keyakinan dulu bahwa saya pasti bisa, bahwa saya pasti mampu belajar bahasa Inggris. Itu jangan pernah beranggapan bahasa Inggris sulit, Pak, ngerti, harus mengetahui beratus-ratus atau beribu-ribu perbendaharaan kata sehingga ketika orang ngomong kita bisa ngerti apa yang dia maksudkan. Pernah kalian tidak belajar perbendaharaan kata bahasa Indonesia? Belum pernah kan? Tapi kalian bisa ngerti dengan bahasa Indonesia. Karena itu tadi, karena sering mendengar orang berbicara bahasa Indonesia, sering mendengar lagu-lagu bahasa Indonesia. Nah, jadi kunci sukses dalam belajar sebuah bahasa itu adalah dibiasakan. Jadi kumaha, Pak? Jadi kudu ngabiasakeun ngomong bahasa Inggris? Ya kalau bisa seperti itu, gitu. Kalau bisa seperti itu. Misalkan di rumah, "Mom, good morning, Mom." Nah, gitu. Ya paling dibalas oleh ibu kalian, "Naonan maneh?" gitu, teu ngarti gitu. Nah, tapi biarlah gitu, biarlah. Mungkin sekali dua kali aneh gitu. Tapi kalau diseringkan, kalau dibiasakan itu akan jadi terbiasa. Artinya mulai dari sekarang ya, kalian kelas 8, kelas 9 ataupun siapa saja yang ingin belajar sebuah bahasa, itu kunci pokoknya adalah dibiasakan. Dibiasakan apa? Dibiasakan mengucapkan, dibiasakan melihat, dan dibiasakan mendengar. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan supaya bisa mempermudah kalian dalam belajar bahasa Inggris. Pertama, kalian semua pasti punya HP. Kalian semua pasti punya HP. Bahkan mungkin nonton video pembelajaran sekarang juga lewat HP. Nah, HP kalian itu ada beberapa pilihan bahasa. Ya. Untuk membiasakan penglihatan kita melihat tulisan bahasa Inggris, ya. Coba sekarang alihkan, atau mungkin kedepannya alihkan pengaturan bahasa handphone kalian atau smartphone kalian atau Android kalian itu ke dalam bahasa Inggris. Misalkan kan biasa menulis pesan itu kalau dilihat dalam bahasa Inggris jadi message, ya. Nah, jadi gitu aja. Kalau misalkan tidak ngerti, alihkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah ngerti, alihkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Itu salah satu yang bisa kalian lakukan untuk pembiasaan di rumah atau keseharian. Itu pertama ya. Jadi alihkan pengaturan bahasa atau setting bahasa handphone kalian ke dalam bahasa Inggris.
Nah, sekarang kan sangat mudah, sangat gampang. Ketika kalian ingin tahu arti sebuah kata dalam bahasa Inggris, tinggal buka saja Google Translate. Asal kalian punya handphone, punya kuota, tersambung dengan hotspot yang lain, kalian bisa mengetahui artina well come naon. Misalkan kalian kan sering lihat welcome, artinya welcome. Itu artinya kan selamat datang, bukan kekeset ya, bukan kekeset. Welcome itu bukan kekeset tapi artinya selamat datang. Nah, itu pertama yang kalian bisa lakukan untuk membiasakan penglihatan kalian. Alihkan dulu setting bahasa HP kalian, Android kalian ke dalam bahasa Inggris. Kedua, yang bisa kalian lakukan untuk membiasakan pendengaran, sering-seringlah mendengar lagu barat. Ya. Sering-seringlah mendengar lagu barat. Bapak yakin kalian sering mendengar lagu barat. Bahkan mungkin kalian punya favorit lagu barat. Nah, kalau bisa itu dipahami. Kalau bisa ketika kalian menyukai sebuah lagu bahasa Inggris, sebuah lagu barat, kalian cari di Google ini judulnya apa, liriknya bagaimana, artinya itu bagaimana. Itu bisa dilihat dengan mudah sekarang. Dengan akses internet yang sudah mencapai rumah kalian, kalian akan dengan sangat gampang menemukan arti sebuah kata dari berbagai bahasa. Apalagi bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional. Misalkan kalian sekarang kan suka lagu, mungkin sering mendengar lagu barat itu dalam ketika main game. Bapak yakin kalian sering main game. Nah, itu bisa menjadi jalan, bisa mempermudah kita untuk memahami atau menggampangkan kita untuk mengerti dalam bahasa Inggris, yaitu dengan sering-seringlah mendengar lagu barat dan usahakan punya lagu favorit. Kalau sudah punya lagu favorit lagu barat, terus kalian usahakan artinya, cari di Google arti judulnya apa, itunya, terus liriknya bagaimana. Liriknya bagaimana, terus cari artinya juga. Nah, itu kedua. Yang ketiga, sekali-kali seringlah ngagereneng gitu, nyanyi lagu favorit tersebut, mengikuti artisnya. Ketika misalkan lagu favorit kalian diputer, terus kalian ikuti dan kalian sama-sama mengucapkan, kenuayalah was-was tepuguh ngaco oke, da orang mau belajar. Tadi ya, yang bisa menjadi alternatif jalan dalam rangka membiasakan pendengaran. Kemudian yang ketiga, usahakan apapun yang kalian lihat dengan mata kalian, langsung cari bahasa Inggris apa. Misalkan kalian melihat meja kan bahasa Inggris desk atau table, atau misalkan kalian melihat kursi, amun apa ternyata tinggal buka Google bahasa Inggris kursi naon, chair ya. Misalkan lihat ini kan papan tulis, cari bahasa Inggris apa, ini whiteboard ya, bukan blackboard karena warnanya putih. Melihat lampu, lamp. Melihat nenek-nenek, misalkan bahasa Inggrisnya apa? Melihat kakek-kakek, bahasa Inggrisnya apa? Melihat sepatu, melihat baju, melihat celana, sekeliling apapun yang kalian lihat, usahakan langsung cari bahasa Inggrisnya apa. Nah, itu biasakan saja itu. Dulu juga Bapak kenapa bisa tertarik dengan bahasa Inggris? Terus terang, Bapak dulu waktu seusia kalian SMP atau MTS, Bapak juga sangat takut dengan pembelajaran bahasa Inggris gitunya. Bahkan lamun naik pelajaran bahasa Inggris teh sieun hoream masuk gitunya, da teu ngarti teh ya gitunya. Da sieun teh ada nilainya goreng teh. Tapi mengapa akhirnya Bapak memilih kuliah bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris, meskipun awalnya sama dengan kalian, Bapak juga tidak mampu atau takut dengan pelajaran bahasa Inggris.
Yang saya lakukan dulu waktu seusia kalian, waktu SMP, waktu itu Bapak masih ingat waktu kelas 1 SMP, ketika naik ke kelas 2 SMP, kan di situ ada libur jeda semester. Bukan jeda semester, akhir tahun. Itu kalau dulu liburnya kurang lebih 1 bulan. Nah, kerjaan Bapak sewaktu libur itu terus terang Bapak nonton TV, nonton film. Ketika lihat ada judul film bahasa Inggris, misalkan filmnya dulu musim apa itu ya, misalkan Superman itu bahasa Inggris kan, cari artinya super hebat, man itu laki-laki, oh berarti laki-laki hebat. Power Ranger, nah dulu waktu musim Power Ranger itu apa? Gitu ya. Terus sering, jadi ketika melihat judul film barat Bapak langsung buka kamus. Ketika melihat judul lagu barat Bapak langsung buka kamus. Kalau dulu waktu Bapak libur itu musim lagu lagi hitsnya itu lagu My Heart Will Go On atau Titanic yang menjadi soundtrack film Titanic. Nah, itu waktu saat itu Bapak masih ingat dulu itu ada grup band Westlife, ada Backstreet Boy, terus yang jadi favorit Bapak itu ada lagu Frozen dari Madonna itu, apa itu, All for One, Westlife, banyak lah lagu barat yang pada saat itu karena saking semangatnya Bapak bisa hafal. Nah itu, jadi lakukanlah kebiasaan apapun yang bisa kalian lakukan, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan ucapan. Biasakanlah dengan mengucapkan bahasa Inggris, biasakanlah melihat kata bahasa Inggris, biasakanlah mendengar bahasa Inggris. Mendengar misalkan dengan mendengar lagu, melihat dengan melihat teks bahasa Inggris gitu ya. Mengucapkan ya sekali-kali ketika mendengar lagu favorit, lagu barat, kalian usahakan mengikuti. Nah, mumpung kalian masih belum efektif belajar, mumpung kalian masih berada di rumah, belajar di rumah, sok ketika kalian masuk sekolah itu sudah ada peningkatan kemampuan. Jadi jangan sia-siakan waktu di rumah hanya dengan main game atau main dengan teman-teman kemanapun dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini. Dan untuk kalian yang masuk di kelas 9, baik 9A, B, C, dan D, Bapak ngajar kelas 9 semuanya dan kelas 8, C, dan D gitu ya. Silakan kalian ikuti video ini, simak baik-baik dari awal sampai akhir. Dan untuk membuktikan kehadiran kalian silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Misalkan nama Andri kelas 8C, nama Ijem kelas 9A misalkan. Itu semuanya Bapak nanti cek kehadiran sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris pertama kali ini. Bapak akan ngecek di kolom komentar. Kalau ada yang belum komentar berarti anggap Bapak belum menyimak video ini dan nanti akan Bapak tes ketika masuk. Dan jangan lupa untuk atensi bahwa kalian telah menyimak pembelajaran ini, pertama subscribe video ini ya, subscribe sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran video ini. Yang kedua, tulis di kolom komentar daftar hadir kalian seperti yang Bapak contohkan tadi. Nama saya misalkan Andri Widani kelas 9D contohnya gitu ya. Terus sampai jumlahnya semua Bapak akan memperhatikan per kelas, terutama dari kelas 8C dan D, terus kelas 9A, B, C, dan D ya. Bapak tunggu absen kehadirannya di komentar.
dan Bapak tunggu subscribe-nya. Klik tombol subscribe ya. Sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan nanti disambung ke video kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.